Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu ulama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Naqus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong, dakalin nasoro, itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar, dakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazurru'us Antahrimin Naqus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Ki Fakih sama di Ki Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres, kentong pun kulo delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan tuh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres, danten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahal syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Yofur. Dulu, ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin, tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin. Tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan gitu. Buktinya tanah ombo gitu. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Yofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhon al-Kiram atau Ajdadan al-Kiram.
Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan babahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyah. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alama yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat Syekh ini padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senengnya kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca mu'in di sini tuh Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjiknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karib, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin ini. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Terus sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'alan ya fa'ala ya fulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali